Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, tugas besar perancangan rekayasa dan desain. Sebelum itu perkenalkan saya Rafli Ahmad Kaleh. Saya Andi Adam Al-Fatih. Dan saya Faisal Zulfikar. Di sini kami bakal melaporkan atau eh, menjelaskan rincian tentang soal tracker pada kendaraan yang kami buat. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang sedang kami kembangkan, yaitu soal tracker panel surya pada kendaraan, terutama kapal laut. Kenapa kita memilih ini? Karena pada awal kita memang memecahkan masalah efisiensi energi terbarukan, terutama efisiensi pada kapal laut yang mempunyai potensi luar biasa besar karena sinar mataharinya yang tidak terhalang oleh subjek apapun. Tapi kita juga mempunyai masalah dalam penerapan panel surya pada kendaraan laut. Seperti jika kita memakai panel surya statis seperti yang di darat, itu tidak bisa bergerak, hanya diam saja dan tidak bisa mengikuti arah sinar matahari, sehingga itu sangat tidak efisien. Maka dari itu, kita membuat solar tracker untuk panel suryanya bisa bergerak secara dinamis mengikuti arah sinar matahari saat kapal laut berlayar. Kita merancang sebuah sistem yang mampu menjaga efisiensi panel surya agar dapat mendapatkan potensi maksimal, walau dengan kondisi medan kapal. Sistem yang kami maksud adalah solar tracker yang sudah saya jelaskan tadi. Proyek ini bertujuan untuk membangun prototipe solar tracker yang berbasis Arduino untuk bisa dapat panel suryanya berputar atau melacak cahaya pada kendaraan yang bergerak. Kami berharap sistem ini dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang nanti dapat merancang dan meningkatkan efisiensi penyerapan energi surya dibandingkan dengan panel surya statis yang menurut kami kurang efisien. Ya, di sini eh, saya bakal ngejelasin tentang alternatif yang ada dan alasan pemilihannya. Jadi dalam pembuatan sistem solar tracker kami tentu terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan selain alat yang kami buat. Eh, jadi dalam teknologi pelacakan matahari atau namanya solar tracker ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu solar tracker berbasis waktu atau astronomical pasif yang menggunakan algoritma matematika berdasarkan tanggal dan waktu untuk memprediksi posisi matahari. Tapi sistem ini punya kelemahan, yaitu pada kapal. Jadi sistem itu sangat tidak cocok untuk kendaraan ataupun kapal, meskipun sistem tahu di mana posisi matahari, atau sistem ini tidak mengetahui orientasi kapal itu sendiri. Jika kapal berbelok 90 derajat, sistem berbasis waktu akan tetap menunjukkan ke arah yang salah secara relatif terhadap di kapal. Jadi soal tracker berbasis sensor cahaya. Yang kedua itu soal tracker berbasis sensor cahaya aktif tracker yang menggunakan sensor LDR atau fotodiode untuk mencari sumber cahaya terterang secara real time. Kelebihannya, sistem ini nggak peduli jam berapa atau di mana lokasi geografisnya, dan yang terpenting tidak peduli kemana arah kapalnya menghadap, sensor hanya akan mencari titik yang paling terang. Alasan pemilihan solusi pada alternatif, yaitu terdapat beberapa faktor yang kami memilih, kenapa kami memilih solusi ini. Pertama yaitu karena adaptasi yang tinggi. Solusi ini paling logis karena saat badan kapal mengubah arah haluan, sensor akan mendeteksi bahwa cahaya matahari akan berpindah dan dari pandangan panel. Kemudian motor servo akan segera merubah posisi panel untuk mengarah atau menghadap sinar matahari. Yang kedua, mekanisme kontrol yang sederhana. Jadi logika mencari yang terang, light seeking, lebih mudah diimplementasikan dan dikalibrasi dibandingkan harus mengintegrasikan modul GPS atau kompas digital yang rumit dan sistem yang berbasis astronomi. Jadi mungkin itu uh, singkat penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan
project kita, yaitu solar tracker Arduino with LCD. Jadi untuk komponennya, pertama ada Arduino sendiri. Kita menggunakan Arduino Uno R3. Kemudian ada micro servo, itu 2 biji, untuk vertikal dan horizontal. Kemudian kita ada menggunakan 4 fotoresistor yang masing-masing mewakili sudutnya, yaitu ada kiri bawah, atas kanan, kanan bawah, kemudian kiri atas. Kemudian kita juga menggunakan LCD sebagai tambahan output untuk mengeluarkan hasil dari sudutnya. Oke, untuk codingannya sendiri seperti ini. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, untuk sudut awal, kita sudah setting di 90 derajat masing-masingnya, yaitu horizontal dan vertikal. Jika kita arahkan cahaya yang dominan pada kiri bawah, dia bakal mengikuti arah cahaya tersebut. Oke, seperti kalian lihat, dia bergerak sesuai cahayanya, yaitu arah kiri bawah. Oke, sekian dari saya. Jadi demikian laporan final project ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pengembangan teknologi maritim tepat guna serta sebagai syarat kelulusan mata kuliah. Diharapkan perancangan alat ini dapat memberikan kontribusi positif dalam efisiensi energi pada sistem terbarukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.